kita tuh orang Indo kalau kumpul pasti kangennya masakan Indo ya. Iya. Itu yang jadi kesempatan kita untuk ngelepasin kangen lah makan. Suara saya juga nyanyi, suara saya nggak bagus gitu. Kalau saya nyanyi depan orang banyak, saya pasti akan nervous gitu kan. Jadi nyanyilah sendiri dengan kelompok, dengan keluarga rohanimu sendiri seperti itu kan. Salah-salah ya nggak apa-apa. Atau udah nggak perlu malu-malu, udah malu-maluin ke saya. Halo Sobat KKI Melbourne, ketemu lagi dengan saya Peter Sanjaya di sini di channelnya KKI Melbourne di segmen Obaja, obrolin aja. Di Obaja seri kali ini, sebelum kita mulai, saya mau mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga ada berkat dan rahmat Tuhan yang menyertai kita selama sepanjang tahun dari hari ini sampai akhir tahun depan. Tanpa banyak panjang lebar, kita mau mulai podcast kita kali ini. Obaja kali ini kedatangan seorang tamu, dia adalah seorang koordinator dari sebuah kelompok kategorial di KKI Melbourne. Kenapa saya mengundang beliau? Karena kebetulan 11 Januari yang lalu, masih hangat ini, masih baru, fresh from the oven, bahwa kelompok kategorialnya baru saja berulang tahun. Nah, kita mau mengundang dia, sekalian dia mau dengar cerita dia, bagaimana sih ulang tahunnya, acara ulang tahun kelompok kategorialnya kemarin. Selamat datang, Sumo. Apa kabar? Selamat datang, terima kasih. Selamat tahun baru juga untuk para pendengar. Dan terima kasih atas undangannya. Iya, sama-sama. Relax saja, nggak usah nervous. Karena memang rata-rata narasumber kalau disuruh ngobrol di Obaja kok dak-dikduk semua. Padahal ini sebenarnya Obaja ini kan sebenarnya acara buat ngobrol aja sebenarnya. Kita nyantai aja. Iya. Nanti kalau kamu gitu ya? Ini juga, iya, karena ini kan bagian dari informasi, sharing apa yang sudah terjadi di kelompok kategorial kamu dan apa sih yang mau diketahui sama teman-teman umat KKI Melbourne gitu. Jadi relax saja. Aku di sini nge-host juga bukannya mau ngebantai kamu sebagai narasumber, bukan. Jadi kamu harus relax saja ya. Sebelum kita mulai, kita pengen kenalan dulu. Kamu ini siapa sih? Nama, terus kelompok kategorialnya apa? Terus sudah berapa lama di Melbourne? Nah, silakan, Sumo. Nama saya Sumo Diarjo. Iskandar, biasa dipanggil Sumo. Kelompok kategorial kita, saya ini berasal dari komunitas Tritunggal Maha Kudus atau banyak dikenal dengan istilahnya KTM gitu. Saya di Melbourne ini baru tahun keempat, 4 tahun di Melbourne. Ya, sebelumnya saya sempat tinggal di Adelaide sekitar 7 tahun, 4 tahun di Melbourne gitu. Di join KTM di Adelaide ada KTM juga nggak? Ada. Cuman ya nggak sebesar di Melbourne ya jumlahnya. Oh gitu, berarti namanya KTM Adelaide gitu? Iya, KTM Adelaide ya. KTM Adelaide namanya. Aku pertama kali dengar nama kamu ini sebenarnya aku pikir orang Jepang loh. Sumo gitu. Iya, sumo. Iya, pikir, wih ada orang Jepang di KKI ternyata. Karena memang ada orang Jerman di KKI ya. Pikir udah mix kan, udah campur semua. Wah, ada orang Jepang lagi nih, satu lagi siapa? Orang Jepangnya ngomong Indo. Ini kalau udah internasional begini nih ya, kayak yang dari Indonesia mikirnya nama Jawa banget katanya. Oh gitu ya? Nama Jawa banget itu kan ya. Jadi kamu di KTM juga baru 3 tahun ya? Oh ya, saya di KTM itu berapa tahun ya? Udah 20 something tahun lah. Dari sekitar tahun 96 gitu saya lupa berapa tahun. Ya, saya di KTM dari saya muda-mudi jauh sebelum merit lah. Oh, jadi waktu masih di Indo dulu masih udah join KTM ya? Oh. Sudah join KTM ya, Oh, gitu. Berarti sudah pakarnya ini. Oh, enggak lah. Enggak ada istilah pakar deh kayak di KTM. Kamu di KTM jadi apa sih? Ketua ya? Iya, soalnya kalau di KTM itu istilahnya kita manggilnya pelayan. Jadi kebetulan saya dipilih dikasih tugas sebagai pelayan distrik.
Oh, Jadi strukturnya kalau di KTM itu kita kan komunitas kita hidupnya berupa kelompok sel-sel gitu ya, kelompok heeh, pertemuan kecil-kecil gitu. heeh. Dari satu sel itu isi sekitar 13 orang, terus ada wilayah, ada distrik. Nah, saya kebetulan di distrik yang di Melbourne ini, seperti itu. Oh, oke. Kemarin tanggal 11 Januari itu sebenarnya ulang tahun KTM yang keberapa sih? Kita yang ulang tahun yang ke-34 tahun ini. Uh, 34 tahun. 34 tahun. Berarti 34 tahun ya. sebentar, KKI kan 33 ya, benar nggak? Ya, KKI ya 33 ya. Iya, berarti lebih tua dari KKI ya. Setahun Iya. lah, cincai lah. Tapi kemarin kan 11 Januari itu kan sebenarnya weekdays ya. Iya, Maksudnya di hari biasa, hari kerja ya. hari biasa, iya. Jadi celebration-nya bagaimana? Di hari H atau tarik mundur Kalau di weekend? ya kalau di Melbourne tarik mundur di Melbourne. Melbourne tarik mundur, ya. Kalau yang di Indonesia dimajuin. Di tempat lain ya tergantung masing-masing sih ya, mereka mau ngerayainnya gimana. Tunggu, maksudnya ini 11 Januari ini KTM seluruh ini ya, maksudnya seluruh dunia apa gimana? Iya, seluruh dunia ya, seluruh komunitas. Oh, Salah satu komunitas semuanya. ulang Jadi tahunnya kemarin sama. ya sama dong, iya dong. Hmm, Lahirnya bareng-bareng. ya cuma dipecahnya jadi nggak ada tanggal khusus untuk ulang tahun KKI KTM Melbourne nggak ada ya? KTM di Melbourne gitu. Iya, Oh, ada nggak ada, nggak? nggak ada sih. Nggak ada ya. Oke, Nggak ada, jadi nggak ada, nggak ada. oh, Ya. oke. Terus acaranya bagaimana? Pas hari Sabtu atau Minggu ya? Sorry, maaf. Sabtu kemarin, Sabtu. Sabtu jam Sabtu. berapa? Misa atau Kita kita ada misa dengan Romo Trinal oh, juga, Romo kesayangan oh, kita. wow, oke. Di mana? Ya. Di Box Hill atau di Port Melbourne? Tidak, kemarin di South Yarra, di paroki South Yarra, karena pertimbangannya supaya lebih di tengah ya, lebih gampang ya. Di gereja apa kalau Buat boleh tahu? anggota yang tidak tinggal di daerah timur kan jadi lebih gampang. Itu, aduh, gereja di South Yarra namanya apa kemarin tuh ya? Saya lupa namanya malam. Ya namanya juga dibilang Catholic Parish of South Yarra gitu tuh. Bener dong, dari kok nggak salah. Emang namanya South Yarra dipanggil ya. Iya. Biasanya kan gereja Katolik kan pakainya nama Santo Santa kan. Biasanya. Ya biasa nama. Iya. Hmm. Atau mungkin ada nama lain ya. Kemarin kebetulan kita kan dari Google kemarin juga Catholic Parish of South Yarra gitu. Jadi ya kebiasaan manggilnya South Yarra gitu. Nggak realize betul. Mungkin ada nama asli, nama lainnya ya mungkin ya. Kita nggak tahu ya. Mungkin nama populernya tuh. Kamu kalau mau sambil ngopi, ngemil juga is okay loh. Aku nggak keberatan. Oh enggak, udah. Tadi cuma nyalain lampu. Lupa nyalain, makin gelap. Aduh, lupa. Soalnya ini summer sih ya, jadinya Iya. masih mataharinya belum terbenam jam segini juga. Iya, masih terang. Nggak sadar. Terus kamu balik lagi. Acara ultanya abis misa itu. Oh sorry, misanya jam berapa ya? Kemarin kita misa jam 11. 11 siang ya, hari 11 Sabtu siang, ya. hari Sabtu ya. Tanggal 18 benar nggak ya? Tanggal 16 ya. Sorry, aku nggak inget nih. 16. Sabtu itu berarti 16 jam 11 siang ya. 16 Januari. Berarti abis misa makan-makan. Ya makanya kali ini ulang tahun kita agak spesial ya. Jadi kita memang nggak boleh untuk kumpul-kumpul juga kan. Jadi setelah misa ya pada langsung pulang. Cuman kita makannya di pinggir singkat pakai makanan kotak gitu ya, nasi kotak. Cuman kita nggak bisa makan di kawasan gereja. Jadi di luar gereja kebetulan ada kayak park begitu. Jadi pada kumpul di situ sebagian gitu kan, di outdoor. Oke. Berarti acaranya kayak ngumpul di taman ya, bukan di indoor, bener ya? Ya, bukan di indoor ya. Dan tidak boleh di dalam kawasan gereja kan. Masih diperbolehkan ya kalau di taman-taman gitu, di park gitu ya, makan-makan? Masih sih, masih. Maksimal berapa orang? Kemarin 75 maksimal dalam gereja. Ya pakai COVID protokol juga ya. Oh, aku pikir 150. Oh, enggak tuh. Kan hitungannya per kilometer per square meter ya. Oh iya, itu berarti tergantung sama luas gereja. Tergantung luas gerejanya, betul. Berarti cuma muat 75 ya. Kebetulan di gereja yang kita pakai iya, betul. Terus yang datang setelah misa, yang ngumpul di parknya itu lebih dari 75 nggak? Oh, enggak lah, lebih kecil dari 75 justru. Kan enggak semuanya kumpul ya. Ada beberapa kan yang dari KTM yang dewasa gitu, yang para om tante,
lebih prefer untuk pulang, atau mereka langsung kumpul lagi di tempat yang lain. Yang muda-mudi mau kumpul-kumpul lagi gitu kan, tamah-tamah. Ya silakan, bebas sih acaranya kali ini. Lebih Oh unik. gitu. Jadi dari 75 itu malah mengecil ya. Aku pikir malah Iya, membesar, makin besar gitu. Jadi yang nggak karena protokolnya kan cuma muat 75, jadi aku pikir jadi nggak ikut misanya aja deh, ikut acara parknya aja. Aku pikir begitu. Enggak ya? oh enggak sih. Oke. Enggak sih. Karena memang kita juga nggak ada acara khusus untuk acara di apa namanya, setelah misanya itu. Jadi mereka emang juga nggak ada acara untuk kumpul gitu. Dan park itu juga bukan betul-betul park ya, itu cuma kebetulan kayak jalan di depan gereja itu seperti kayak di blok begitu, dan ada tempat bisa untuk duduk gitu. Dan kebetulan jalan buntu lah seperti itu. Oh, jadi nggak banyak orang lalu lalang ya? Nggak banyak orang lalu lalang. Jadi ini pertama kalinya kamu jadi ketua dan ada COVID ya? Ada COVID. Mungkin gara-gara saya jadi jadi lain jadi banyak COVID ya. Tapi yang di Indo bagaimana acaranya? Yang Itu di kan, Indo, sorry kok dengar-dengar kan di Indo kok nggak salah COVID lebih parah dari Melbourne ya? iya betul saya Itu dengar sih gimana gitu. mereka? Oh, kita juga online semua ya, karena kebetulan yang itu dari mana-mana kan. Cuman yang agak spesial kali ini dari COVID yang kali ini, akhirnya KTM yang dari China ikut keluar, ikut bikin acara. Jadi lumayan ramai gitu kan. Dari macam-macam daerah kan, dari semua daerah yang berpartisipasi, mereka ikut memberikan ucapan selamat dan seperti itu. Terus ditampilin di depan, terus semuanya seperti itu. Misa biasa terus itu. KTM ini isinya orang Indo kan ya? Oh, enggak juga. Enggak harus orang Indo? Enggak harus orang Indo. Yang dari beberapa negara kan udah orang-orang warga asli juga. Ya kayak dari China tuh yang enggak tahu berapa ada orang Indonya enggak ya? Kayak enggak ada deh mungkin. Kecuali yang volunteer dulunya mungkin ya awalnya. Oh. Setelah itu semua pure orang dari sana. Yang dari Malaysia, dari Sabah itu juga orang Malaysia semua. Rata-rata. Ya, beberapa negara mereka udah warga aslinya ya. Berarti pakai nasi kotak kemarin ya? Nasi kotak. Beli di mana nasi kotaknya? Oh, ada Tante Linda Marwan. Isinya apa nasi kotaknya? Rendang. Rendangnya enak. Rendang sama telur gitu. Terus ada sayur-sayur juga. Ya makanan Indo lah ya. Kita tuh orang Indo kalau kumpul pasti kangennya masakan Indo ya. Iya. Itu yang jadi kesempatan kita untuk ngelepasin kangen lah makanan Indo. Iya, lidahnya juga kangen ya. Lidah kangen. betul banget. Jadi total ngumpul di sana nggak ada, maksudnya nggak ada restricted apa gitu ya, maksudnya kayak polisi patroli atau orang warga sekitar gitu, semua kan heboh dong, otomatis at least tebakan aku sih kurang lebih 40 sampai 50 orang adalah hadir di situ pasti ya kan. Tapi nggak ada, maksudnya kayak di stop gitu acara enggak ya? Oh enggak ada sih. Sampai jam berapa di sana? Itu kita kumpul tuh sampai jam berapa ya? 1:30, jam 1 gitu ya rasanya ya, baru keluar dari gereja. Enggak lama kok ya? Enggak lama ya, enggak lama. Karena setelah itu kan kita beres-beres, itu udah termasuk beres-beres juga. Ramah-tamah, beres-beres. Ramah-tamah cuma foto-foto gitu aja kan. Sangat sederhana sih kali ini. Kita nggak bikin banyak acara juga kan. Iya, nggak neko-neko lah ya soalnya. Nggak neko-neko. Iya, nggak main-main lah sama COVID. Iya, nggak deh. Masalahnya dendanya mahal. Iya kan? Berapa sih? 1.500 ya? Nggak salah ya? Per orang. Salah ya, 1.500 per orang nggak salah. Iya. Cuma emang kesadaran dari orang-orang di sini, warga Melbourne cukup besar ya. Cukup baik ya. Cukup baik. Kesadaran tinggi sekali. Kamu ini nanti jadi ketua sampai kapan sih? Tahun depan. Jadi tahun depan, periodenya berapa tahun sekali ganti? Setiap 2 tahun. 2 tahun sekali ganti. 2 tahun sekali ganti. 2 tahun sekali berarti ganti. Sampai Maret tahun depan. Maret tahun depan. Oke. Oke. Kamu punya wakil nggak? Enggak ya? Ada. Oka itu wakil kita. Oh, Oka. Ya, kenal dong Oka. Iya. Oka kayaknya wakil melulu, dia nggak pernah jadi ketua. Tahu tuh. Iya. Mestinya jadi ketua dia tuh. Dulu ketuanya MB ya kan? Betul. Nanti tahun depan dia jadi pelayan. Jadi ketua dia. Dan yang kemarin dari distrik juga kebetulan masih ada di bersama di angkatan yang ini.
Oh, jadi ikut dalam Jadi si terlibat Mariska juga ada, MB juga masih ada di sini. Ya dia terlibat. jadi kita kalau di KTM itu sistemnya selain dari pelayan saya terus ada OK wakil, kemudian kita ada konsultor. Konsultor 3 orang lagi gitu. Jadi mereka di konsultor itu tetap terlibat sama seperti saya. Siapa konsultornya itu? Mariska, MB, Oh, konsultor ini tugasnya apa? Stevi. Tugasnya apa konsultor ini? Ya pretty much sama dengan saya ya, melakukan semua yang sama dengan. Jadi kita tim modelnya, teamwork, Oh, jadi bukan saya work together sendiri as a gitu. team ya. Dari 5 orang terus kita bentuk tim yang lebih besar lagi, terus bentuk lebih besar lagi komisi seperti itu. Oke. Terus nanti rencananya ke depan gimana nih KTM di 2021 ini? Entah itu COVID restricted masih diberlakukan atau mungkin ntar rilis, maksudnya Diis lebih ya. dipermudah. Planningnya masih belum jelas kan, tapi ada gambaran nggak kira-kira mau ngapain nanti nih 2021 ini? Ya, kebetulan dari awal dari tahun kemarin sih sebetulnya kita dari KTM itu kita ingin lebih fokus untuk pembinaan ke dalam, intinya seperti itu. Jadi kemarin dalam kondisi COVID itu juga, dalam kondisi lockdown itu kita justru mempergunakan kesempatan untuk banyak pembinaan secara online, dan itu akan kita lanjutkan lagi tahun ini. Oh Lanjut gitu. Jadi gitu fokus ke ininya ya, ke pembinaan. member-membernya. Ya betul. Jadi memang cuma ada beberapa pembinaan yang kita tidak bisa dilakukan online ya, harus tatap muka. Nah itu akan dilanjutkan nanti mulai dari akhir Februari atau awal Maret itu kita mulai program-program mulai jalan. Oh, Februari atau Maret ya? Di Iya, awal Februari atau akhir Februari? akhir Februari. Akhir Februari. Akhir Februari, Maret ya. Jadi kayak semacam ada kurikulumnya ya buat Iya, dimulai iya, ada pembinaan ya. Kita bikin programnya itu. di sel-sel masing-masing sel gitu ya. Kalau yang dari program yang kita pegang ini untuk dari distriknya. Jadi kita minta masukan dari masing-masing sel, apa yang dibutuhkan oleh mereka untuk mereka bisa maksudnya bisa menjiwai lah apa yang diinginkan jadi cita-cita rohani dari komunitas, apa yang ingin kita capai, mereka butuhkan apa, kasih masukan ke kita, terus kita mulai untuk bikin program, kita lepas balik ke mereka seperti itu. Ya. Makanya Satu dari yang kemarin itu mereka mulai praktek seharusnya. Satu kelompok ada berapa orang sih? Satu kelompok sel itu? Satu sel. Maksimal 13-14 sudah mesti dipecah. Kita nggak boleh besar justru. Sorry, nggak ngerti. Jadi maksudnya 13 harus dipecah atau 13 maksimal? 13 maksimal itu sudah harus mulai membelah jadi 2 sel. Jadi maksimal 6 gitu? Enggak. Kalau udah maksimal 1 sel 13 orang sampai 15. Kalau udah sampai titik itu, mereka harus dipertimbangkan untuk mulai pecah jadi 2 sel. Jadi sel itu awal startup bisa mulai dari 4 orang sampai ke 6 udah bisa jalan mestinya. Seperti itu. Oke. Jadi ini harus kelompok sel kecil ini diharapkan bisa saling mengenal antar pribadi gitu ya. Iya, betul. Dan mensupport satu sama lain untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Betul. Jadi memang dibikin kecil itu nggak cuma mengenal pribadi, tapi mengenal dengan dalam, supaya kita mau menghayati seperti ini, dalam menghayati kehidupan rohani kita itu, kita mau bertumbuh. Kadang-kadang sesuatu yang menghambat kita untuk bertumbuh itu sesuatu yang kita nggak bisa cerita sama orang lain. Ya, kita nggak bisa cerita sama orang banyak seperti itu kan. Semacam aib ya. Ya, semacam aib seperti itu kan. Itu hambatan untuk saya untuk bertumbuh secara rohani. Nah, diharapkan dengan kelompok kecil ini kita udah kenal dekat, kita berani ngomong lah. Jadi kayak support system kita seperti itu. Tapi untuk memulai itu kan takut kan ya, untuk memulai. Tapi kalian punya ya kurikulumnya itu ya untuk membuat orang berani, istilahnya untuk memulai, untuk menceritakan aibnya dia atau kebiasaan-kebiasaan buruk dia, dan dia siap untuk mau merubah itu, berbalik arah gitu ya. Ada ya? Iya. Jadi ada. Jadi kita emang latih untuk itu sebetulnya salah satunya. Oke, berarti setiap sel masing-masing ada pembinaannya masing-masing ya? Iya, kita ada pembinanya masing-masing. Pelayan sel juga seperti itu. Sama juga dia akan bekerja dengan tim juga. Pelayan sel ada wakilnya, ada apa, terus mereka untuk membentuk atmosfer itu supaya semua anggota bertumbuh. Jadi boleh kita bilang itu kelompok sel kita itu menjadi sarana kita untuk melakukan evangelisasi sebetulnya. Seperti itu. Jadi kita
coba untuk menjangkau orang melalui kelompok sel. Kita bukan dengan cara yang teriak-teriak di jalan atau seperti apa buat acara, tapi lebih ke di selnya itu jadi strong point kita, pembinaan di situ. Seperti itu. Lebih bermakna sebenarnya, apa istilahnya, secara pribadi ya, dari setiap anggotanya itu kan lebih mengena ya, menurut saya sih begitu. Lebih apa ya, lebih mudah untuk merasa diterima juga buat orang, sehingga orang juga berani berkembang. Misalnya untuk latihan-latihan yang lain gitu ya, misalnya kita ada latihan untuk misalnya untuk mengajar gitu kan, atau latihan untuk menyanyi gitu, membawakan pertemuan sel seperti itu ya. Kan kadang-kadang kita udah depan suara saya juga nyanyi, suara saya nggak bagus gitu. Kalau saya nyanyi depan orang banyak, saya pasti akan nervous gitu kan. Jadi nyanyilah sendiri dengan kelompok, dengan keluarga rohanimu sendiri seperti itu kan. Oh, sebutnya keluarga rohani ya? Ya, sebutnya keluarga rohani ya. Salah-salah ya nggak apa-apa. Toh udah nggak perlu malu-malu, udah malu-maluin ke saya. Jadi nanti lama-lama kita terbiasa kan, nanti akhirnya berkembang, kemudian baru masuk lebih besar lagi seperti itu. Ya itu cara-cara hidup kita seperti itu sih. Wow, keren juga. Iya. Agak beda ya. Iya, itu mirip-mirip ini ya, Katolik karismatik ya, mirip ya. Oh, ya, saya lupa bilang, emang KTM itu mempunyai dua spiritualitas. Satu spiritualitasnya spiritual karismatik, satu lagi spiritual karmelit. Jadi kami ini adalah anggota Ordo Karmel awam sebetulnya. Seperti itu. Jadi memang di dalam karya pelayanan kita itu kita menggunakan spiritual karismatik kita, ada nyanyinya yang rada meriah seperti itu. Tapi di dalam bawah basicnya itu justru semangat untuk berdoa, menghening karmelitnya itu yang menjadi dasar pokok kita justru. Karmelit ini maksudnya ya, ordo pastoral itu sama? Iya, cuma kita ordo ketiganya. Jadi ordo awamnya. Aduh, nggak ngerti ini. Ini ada berapa ini? Karmelit ada berapa biji? Oh, banyak sekali. Banyak sekali. Ordo Karmel banyak kan? Macam-macam kan? Ya ordo Karmel banyak. Saya nggak tahu persis ya perbedaan dengan satu sama lain. Tapi mungkin ada sedikit perbedaan dari cara hidup mereka atau seperti itu. Oh, aku baru tahu kalau di Karmelit itu. Aku pikir Karmelit ya Karmelit, terus kayak SVD ya SVD, terus apa? Ada SY ya SY. Udah satu. Iya, satu aja gitu. Ternyata enggak. Karmelit pecah lagi ada 3. Iya, ada banyak penjiwaannya. Oh, lebih dari 3 ya? Lebih dari 3, banyak sekali. Kita ambil contoh, mungkin kan kita nih ordo ketiga ya. Jadi ordo awam dari komunitas, kita punya 2 kakak gitu, satu dari para frater dan romo CSE, itu Karmelit Santi Elie, satu lagi dengan suster-susternya Putri Karmel. Nah, mereka berdua tuh biar mereka ordo Karmel, mereka berbeda dengan ordo Okarem, yang seperti kalau siapa yang terkenal, Romo Pit contohnya, Romo Pitianto, Okarem. Nah, itu mereka berbeda, tapi basicnya sama gitu loh. Mereka juga pendiri kita itu Romo Yohanes Indra Kusuma juga pada awalnya adalah ordo Karem itu, ordo Karmel. Tunggu. Kemudian diperbarui. Romo Yohanes ini Romo yang sama bukan sih yang aku sering dengar tuh di Indonesia, di tempat retret juga dia tinggalnya ya. Oh iya betul. Romo Yohanes yang bisa yang di Cikanere ya. Yang bisa ngusir setan itu. Salah ya? Bener gak sih? Enggak. Bener gak sih? Mungkin nggak tahu. Aku seingatku aku punya temen, bukan, lebih tepatnya temennya temen gitu ya, pernah dibawa ke tempat retret Romo Yohanes gitu katanya buat diusir setannya gitu. Ternyata ada 3 setan dia di dalamnya. Berhasil beneran, serius ini. Nah, ini apakah Romo yang sama gitu? Yohanes yang sama? Most likely yes. Wow, oke. Ya, most likely yes. Oke. Ya, tapi lucu. Tapi tempat itu emang lucu ya. Saya dulu pernah ada retret gitu, kebetulan dengan teman-teman dari Indonesia Timur gitu ya. Terus mereka datang gitu. Akhirnya dibilang saya berhasil ke tempat ini gitu. Emang kenapa dong itu? Tempat ini terkenal tempat doain buat orang punya anak. Hah? Baru tahu ya. Apa? Doain biar punya anak? Punya anak, iya. Jadi somehow di daerahnya mereka itu kalau
tempat retet itu terkenal untuk orang punya mendoakan wujud untuk punya anak gitu, punya Oh iya, keturunan. itu aku juga pernah dengar katanya itu tempat Oh, retret betul itu ya? katanya bukan apapun yang diminta katanya bisa terkabul katanya begitu. Waduh. Iya makanya jadi kok kesannya jadi kayak pemberhalaan ini. Aku jadi Tuhannya di mana kok jadi kayak nyembah orang nih kan kesannya kan nyembah Iya, nyembah kesana tempat kan nambah gitu kan. tempat ya. Iya Iya. makanya. Ya, Tapi ya. kok ceritanya semua makin banyak makin melebar dan ceritanya beda-beda dan kurang lebih mirip gitu loh. Iya, iya, betul, betul. Oh iya berarti Romo Yohanes yang sama nih ya. Iya, rasanya mau yang sama. Oh. Oke deh. Betul, betul. Berarti so far KTM biasanya kalau kalau acara itu barengan sama PDKKI nggak sih? PDKKI tergantung acara apa dulu ya. Itu yang Karena sebagian besar yang di PD kan juga anggota dari KTM rata-rata. iya makanya aku pernah ikut acara PDKKI itu yang di Saint Augustine di Melbourne CBD. Iya, 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 itu iya. kok isinya ada orang KTM Jovik. juga. Iya, ada orang KTM juga. Aku bingung. Ini KTM sama PDKKI sebenarnya gabung apa enggak sih? Ya, kalau dari cerita histori yang saya dengar kan memang mereka itu tadinya orang dari sel dari KTM yang kemudian karena jumlahnya udah besar, terus kemudian kita kumpul jadi berupa PD seperti itu. Maka jadilah PD KKI itu. Oh, Jadi ini sebetulnya ya orang-orang KTM rata-rata yang di situ juga gitu. tapi karena selnya sudah membengkak lah istilahnya ya. Mau nggak? Jadi menjadi sebuah kelompok kategorial baru gitu ya. Iya. Gitu. Oke, aku Ya, rasa sih cukup seperti itu itu aja sih kira-kira. sharing dari kamu. Kira-kira ada lagi nggak yang mau di-sharingkan, Sumo? Ya, tidak ada sih. Ya, sebelum kita akhiri. Terima kasih, Bang. Iya. Ya, tidak Thank, ada. Ya, semoga nih acara Ubaja maju terus. thank Makin you menjadi banget. berkat Ya. buat seluruh warga KKI di Melbourne. Thank you udah mau sharing sama kita ya. Ya, sama-sama, Uh, sama-sama. Oke, Sobat KKI Melbourne. Saya rasa cukup sekian sharing dari Sumo, koordinator dari KTM tentang acara mereka yang berulang tahun 11 Januari yang lalu. Yang ke-34 ya, Sumo ya? Iya, 34 tahun. Dan kiranya sharing Sumo bisa cukup bermanfaat buat kita semua. Sharing beliau tentang kegiatan KTM juga, bagaimana mereka mengevangelisasi dan menginjili teman-teman di lingkungan Melbourne ini. Saya rasa cukup sekian. Sampai ketemu di Obaja berikutnya. Dia harus makin besar, kita harus makin kecil. Kecil. Bye-bye. Bye.